Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, karena Dia sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya sehat, bisa datang ke tempat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan pagi hari ini, sebab Dia layak kita tinggikan pagi hari ini. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sembah Tuhan pagi hari ini. Dia layak menerima pujian kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Engkau Tuhan, haleluya. Engkau layak menerima pujian kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Ramaskia, Ramaskia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kemurahan-Mu semata dalam hidup kami Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak menerima pujian terbaik dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami ada pada pagi hari ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat-alat yang kami pakai Tuhan, kolektan sambutan Tuhan. Engkau memberkati urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan memuji Engkau. Ya Ramaskia, Ramaskia, Ramaskia. Ya Ramaskia, Ramaskia, Ramaskia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, semua yang melayani pagi hari tinggal di dalam pengurapan daripada Engkau. Biarlah Engkau berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat daripada Engkau, berkat-berkat rohani yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas memimpin ibadah ini Tuhan, dan ibadah kami boleh jadi karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati lingkungan di tempat ini, tetangga kami, baik kanan, kiri, belakang, depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila kehadiran kami, gereja ini menjadi dampak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Yesus
you, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Dengan hati bersyukur pada haleluya. Allah yang syukur karena diberikan putranya Yesus. hati bersyukur pada Allah yang Terima kasih Yesus. syukur karena diberikan putranya Yesus. Yang lemah jadi kuat. Yang miskin diberkaya karena perbuatannya bagi kita Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kuat bersama Engkau Yesus. yang miskin Kami diberkaya karena perbuatan-Mu Tuhan. karena perbuatannya bagi kita syukur. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami kuat. Kami kaya bersama Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib buat kami. Perbuatan-Mu besar buat kami Tuhan. Amin. Yes. Karena itu Tuhan, hari ini mari katakan, aku kuat, Aku kuat, aku kaya, aku kaya karena Engkau Tuhan. karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya karena iman kita, iman sekecil apapun, dan firman Tuhan katakan, dengan iman sekecil biji sawi kita bisa pindahkan gunung itu Yes. untuk pindah ke tempat
tempat lain. Yes. Segala masalah, segala persoalan bersama Tuhan. Amin. Karena iman kita percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Ho! Semua kita bersama-sama. Demi selama
Puji nama Tuhan. Masih kuat puji Tuhan. Yang di gereja, yang di rumah, saya percaya karenanya Tuhanlah kekuatan kita. Yes. Amin. Dalam segala perkara Tuhan izinkan terjadi, tapi karena kasih Tuhan. Halus. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Segala rencanamu indah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, Apapun yang kau berbuat, kami yakin tiada maksud jahat. ada maksud jahat. Haleluya Tuhan. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Akan menyerah Akan menyerah pada apapun juga. sebelum Ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Dalam segala perkara Engkau Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan.
Amin. Kami punya Tuhan yang besar, Yes. Tuhan yang punya rancangan yang indah buat setiap kami. Amin Tuhan. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami terima, kami terlalu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat, Amin. hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Benar, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ya. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Semua pasti terjadi. Nyata kuasa-Mu atas hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, atas setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat. Pagi hari ini kita bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kita boleh masih bisa beribadah. Walaupun kita tahu minggu-minggu ini adalah minggu di mana kita berduka karena kita ada di Jawa Barat dan kita tahu warga Jawa Barat khususnya Cianjur sedang berduka karena bencana gempa bumi yang terjadi. Dan saya tahu di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi, kita imani pujian ini bahwa Tuhan punya rancangan. Kita berdoa supaya Jawa Barat diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Lewat situasi yang sulit, hari Rabu kemarin, Kamis, saya hadir di sana dan mengunjungi rekan-rekan yang terkena gempa bencana. Begitu sangat miris, menyedihkan, tapi saya percaya Tuhan sedang menyatakan kasih dan kuasanya dan berkatnya. Sekali lagi, Tuhan tetap baik dalam segala apapun juga yang terjadi. Hari ini kita bersama-sama belajar satu tema firman Tuhan, yaitu kita belajar menghargai yang kecil dan sederhana. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Perikopnya yang dikhotbahkan minggu yang lalu hampir mirip, tapi saya tidak membawa semuanya, tapi saya melihat dari sisi yang lain. Dalam ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sudah dapat semua, amin? Mari dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak itu? Saudara, sekali lagi saya bacakan. Di sini ada seorang anak. Saya garis kuning di sana, tulisan kuning, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Sangat tegas, jelas. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak itu? Alkitab mencatat 5.000 orang lebih pada waktu itu. Dan di sini saudaraku ada kata seorang anak, lalu 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa artinya itu? Sepertinya penulis kitab Injil Yohanes menegaskan di sini tentang sepertinya ada hal yang dianggap remeh, kecil, yaitu seorang anak, lalu 5 roti dan 2 ikan, itu jumlahnya juga kecil, sangat sederhana. Lalu ditulis dikatakan apa artinya itu? Tersirat di situ sepertinya anak kecil 5 roti dan 2 ikan sepertinya tidak berharga, betul? Tidak punya pengaruh apa-apa. Saudara, setiap orang suka dan bangga jika mendapatkan atau memiliki sesuatu dengan ukuran besar. Semua orang ingin yang besar, betul? Rumah besar, apalagi gerejanya besar, prestasinya besar, betul? Gajinya besar, kepercayaan besar. Semua orang ingin yang besar, nggak ada orang yang mau kecil, betul? Betul? Saudara kasih Tuhan, orang beranggapan punya rumah besar itu tanda sebagai orang yang kaya. Kalau rumahnya besar pasti orang kaya.
Kalau gajinya besar itu pasti orang itu punya status pekerjaan atau posisi pekerjaan yang baik, betul? Karena biasanya gaji besar disesuaikan dengan posisi atau tanggung jawab dalam pekerjaan, betul? Saudara kasih Tuhan, sebaliknya orang sangat tidak senang hal yang kecil sederhana dinilai dianggap tidak berarti. Dalam hal tertentu, hal yang kecil kurang diminati. Sekali lagi saya mengatakan contohnya kalau kita gajinya kecil, orang berpikir, saya gaji kecil, pikir-pikir, kalau sekarang jangan cepat-cepat keluar kerja. Nikmati dulu, kalau dapat pekerjaan baru boleh kerja. Cari kerja yang lain. Kalau gajinya kecil, gak semua orang minat dengan gaji kecil, betul? Apalagi kerjanya keras, gajinya kecil. Tapi sekali lagi saya mengatakan jangan buru-buru keluar sebelum dapat pekerjaan yang baru. Karena semua orang tidak suka dengan gaji kecil, betul? Betul? Kalau gajinya kecil, kerjanya lebih banyak, capek ya. Kita berpikir 2, 3 kali, 7 kali untuk berpikir Tuhan, berdoa cari pekerjaan yang lain. Saudara kasih Tuhan, sebuah tindakan pelayanan yang nampaknya kecil, sederhana, jika dianggap tidak berarti, tapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan kasih, akan memberikan dampak yang besar. Perikop ini menceritakan, Yohanes ingin menjelaskan bahwa ternyata hanya seorang anak yang dianggap remeh oleh murid-murid Tuhan. Lalu 5 roti dan 2 ikan dengan jumlah yang kecil, tetapi kalau diberkati, diberikan dengan sungguh-sungguh, akan punya dampak yang besar. Amin. Saudara, bahkan di dalam Alkitab dinyatakan hal-hal yang terlihat kecil dan sederhana ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Tuhan mengajar kita hari ini untuk kita bisa menghargai hal-hal yang kecil dan sederhana yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar itu. Kalau Tuhan juga menghargai yang kecil, yang sederhana, mari kita juga belajar menghargai apapun yang saat ini Tuhan percayakan, kita terima dari Tuhan, mari syukuri dan hargai itu. Amin. Tuhan tidak pernah memandang hina apa yang kita berikan atau persembahkan juga kepada Tuhan. Bahkan Tuhan dapat membuat hal yang besar dari hal-hal yang kecil. Yang kita anggap remeh, seperti yang dilakukan oleh beberapa murid Tuhan Yesus, menganggap remeh seorang anak, menganggap remeh 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya 5 roti jelai dan 2 ikan untuk orang sebanyak itu? Kita berpikir 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Itu paling kalau ukurannya Pak Joni, Pak Amos, habis semua 5 roti. Betul ya Pak Amos? Habis cuma buat 2 orang. Kalau konteks sekarang 5 roti 2 ikan, itu kan minta maaf, itu bekal seorang anak. Kalau anak kan bekalnya nggak banyak, betul? Beda dengan orang dewasa, kalau bekal makanan pasti banyak, betul? Anak saya juga kalau bekal sekolah, tapi jangan banyak-banyak, bekal nasinya dikit aja. Itu anak, saudaraku. Seorang anak pasti bekalnya tidak banyak. Makanya murid punya logis juga, logika. Karena tidak mungkin. Tapi saya mengatakan, mari kita belajar. Hargai yang kecil, yang sederhana, yang Tuhan percayakan buat kita. Karena percaya kalau kita menghargai yang kecil, kalau kita serahkan kepada Tuhan dan yakini Tuhan bisa buat yang kecil itu untuk memberi dampak yang besar. Amin. Mari kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ayat yang ketiga 29. Firman Tuhan kata begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Lihat, Tuhan justru peduli kepada orang-orang yang hina, betul? Orang-orang yang sederhana, yang tidak berarti, apa yang bodoh. Orang dunia katakan bodoh, minta maaf. Tapi Tuhan justru siap memakai orang-orang seperti itu untuk menjadi berkat,
melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapapun engkau jangan merasa, aduh saya orang kecil, saya orang sederhana. Tapi Tuhan siap memakai kita menjadi orang-orang yang dahsyat di mata Tuhan. Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Dan rancangan besar tidak tergantung siapa diri kita. Mungkin kita kecil, mungkin kita sederhana, mungkin kita hina, mungkin kita tidak berarti. Tetapi Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Perhatikan beberapa fakta dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan begitu menghargai hal-hal yang kecil dan sederhana. Saudara, ketika Musa membelah laut terberau, Musa tidak membelah dengan bulldozer, tidak. Tapi hanya dengan tongkat kayu. Sederhana, betul? Betul? Daud membunuh Goliat bukan dengan senjata yang hebat, tapi dengan umban. Betul? Betul? Goliat tantangan yang besar. Daud tidak kalahkan dengan meriam, dengan senjata sniper, tidak, tapi hanya dengan umban. Hal yang kecil, Simpson mengalahkan 1000 orang musuh dengan sebatang tulang rahang keledai. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap remeh, tapi kalau diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Akan ada dampak yang besar. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sangat kecil, sangat sederhana, tapi di hadapan Tuhan sesuatu yang kecil bisa berdampak besar. Amin. Amin. Percaya itu. Saudara, jangan pernah mengeluh dengan kondisi kita yang kecil, dengan kondisi kita yang sederhana. Jangan pernah mengeluh dengan gereja kita yang kecil. Karena percayalah, yang penting kalau Tuhan ada di tempat ini, saya percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Gereja yang kecil bisa punya dampak yang besar. Yang setuju katakan amin. Saya bersyukur gereja kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Tidak mengecilkan untuk saya bermegah diri. Tadi Alkitab katakan jangan bermegah diri di hadapan Tuhan. Karena semuanya itu karena anugerah Tuhan. Betul? Tapi kalau hari ini kita dipercaya, dianggap layak. Saya bersyukur sekali karena kemarin baru pembentukan panitia PPJ 2023. Satu kebenaran yang Pak Liban sampaikan dalam ayat apa ya, lupa saya. Dianggap setia, betul? Amin. Kenapa hamba-hamba Tuhan GKRI secara nasional pilih kembali di Bandung? Karena ada banyak pilihan. Yang pertama di Batam, di kota-kota yang lain. Semuanya minta, tapi ternyata pemimpin-pemimpin kita, orang tua rohani kita berkata, di Bandung saja. Saya percaya karena saya tahu di Bandung, Tuhan melihat ada orang-orang yang dianggap setia. Kita sederhana betul, tapi Tuhan bisa pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baru-baru kemarin kita mengadakan Bandung Mission Festival PGLI. Orang-orang muda yang sederhana menjadi panitia untuk melakukan hal yang besar. Ketua Umum sampaikan, Ketua PGLI Nasional berkata, biarkan acara ini menjadi tahun depan menjadi acara bukan Bandung Mission Festival, tetapi Indonesia Mission Festival. Dari hal yang kecil ketika kita lakukan, saya percaya ada hal yang besar yang Tuhan mau percayakan buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan janjikan. Pertanyaannya buat kita hari ini, mengapa kita belum belajar menghargai hal yang kecil dan sederhana? Itu tema kita hari ini. Yang pertama saudaraku, hal yang besar harus dimulai dari hal yang kecil. Kalau dalam istilah bahasa Jawanya, tidak ada yang ujuk-ujuk. Tidak pernah ada yang tiba-tiba jadi besar. Betul? Frans punya anak barusan beberapa bulan yang lalu. Masih kecil ya Fran ya. Gak langsung besar ya. Karena kalau langsung besar yang kasihan ibunya. Betul? Betul ya? Betul? Selalu dimulai dari hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10 mengatakan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara. Kenapa kita perlu menghargai hal yang kecil sederhana? Karena segala sesuatu, hal yang besar itu harus dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita pasti juga akan dipercayakan setia dalam perkara-perkara besar. Kalau kita nggak benar dalam perkara kecil, jangan harap Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Kenapa? Kalau yang setia aja nggak setia, apalagi yang besar. Betul? Jadi saudaraku, saya mau katakan hari ini, jangan pernah meremehkan hal yang kecil yang hari ini Tuhan percayakan buat kita. Pelayanan kita, tanggung jawab kita yang kecil, yang sederhana, yang orang nggak lihat, yang diremehkan. Tapi saya mengatakan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu punya dampak yang besar. Dan percayalah satu saat, Tuhan akan pakai kita, dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu dimulai dari hal yang kecil. Saudara, jadi kita harus mulai dari hal yang kecil. Hal yang besar itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan sebuah proses. Setialah dalam hal yang Tuhan percayakan, walaupun mungkin itu sederhana, kecil, tapi saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan hal yang besar, hal yang luar biasa buat kita. Saya percaya gereja ini gak akan terus seperti ini. Yang percaya katakan amin. Saya percaya dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Generasi-generasi yang siap menjadi pemimpin. Saya katakan kemarin dalam panitia PMF, saya ngomong di grup katakan, ingat kalian sudah lakukan itu. Dan ingat, kalian bukan pemimpin masa depan, tapi kalian harus menjadi pemimpin masa sekarang ini. Anak-anak muda harus menjadi pemimpin saat ini, bukan nanti, generasi nanti, tapi jadilah anak-anak muda, walaupun sederhana, siap menjadi pemimpin masa sekarang ini. Tapi mari belajar untuk setia. Setia dari hal yang kecil. Kadang-kadang minta maaf, dalam semangat melayani, kalau melayani di gereja biasa gak semangat. Tapi kalau acara besar, semangat, waktunya dikorbankan. Tapi kalau dikasih tanggung jawab di sini, kita gak lakukan. Hati-hati saudaraku. Kalau kita gak setia dalam perkara kecil, ketika engkau dipercayakan hal besar, itu bukan berkat. Tapi coba, kalau engkau gak lakukan dengan setia hal yang kecil, engkau akan sombong, lupa, dan akhirnya jatuh. Tapi kalau engkau belajar setia, tidak membeda-bedakan pelayanan, hal yang kecil, hal yang besar, kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau acara besar semangat, tapi kalau acara kecil loyo, tidak semangat, tidak memberikan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau acara besar, lompat-lompat. Tapi kalau ibadah hari Minggu biasa. Saudara, mari kita belajar bahwa Tuhan memberikan hal yang besar, dan itu harus dimulai dari hal yang kecil. Yang kedua, mengapa kita perlu menghargai yang kecil dan sederhana? Karena Tuhan membuat hal yang besar justru dari hal-hal yang kecil. Amin. Tadi pujian mengatakan apa? Selangkah demi selangkah ku maju tiada, sekalipun ku berjalan. Terus imanku seberapa? Sebutir. Saudara lihat Alkitab itu bicara butir apa? Benih apa? Biji sesawi. Biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil di antara pohon yang ada. Makanya Alkitab memakai istilah itu, pakai biji sesawi, karena ternyata biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil. Tapi kita tahu benih yang kecil itu bisa menghasilkan pohon yang begitu besar. Karena Tuhan memulai hal yang besar justru dari hal yang kecil yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang terlalu kecil. Betul? Tuhan sanggup mengubah hal yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar, mujizat Tuhan, dari hal-hal yang dianggap kecil dan sederhana.
5 roti dan 2 ikan bisa dipakai Tuhan untuk memberikan makan 5.000 orang lebih. Itu mujizat Tuhan. Perkara besar terjadi dimulai dari 5 roti dan 2 ikan. Kalau hitungan matematika 5 ditambah 2 aja 7. Hasilnya 5.000, nggak masuk hitungan. Tapi Tuhan bisa lakukan hal yang sederhana itu. Justru dari yang kecil Tuhan buat yang besar. Saya mau tanya, apa yang saudara miliki hari ini? Gak punya apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau engkau punya iman yang kecil mungkin, tapi iman itu engkau dasari di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya iman itulah yang akan membuat menarik sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan menggunakan yang kecil dan sederhana untuk sesuatu yang besar. Kita bisa menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan biji sesawi, yaitu suatu benih yang paling kecil, ketika bertumbuh itu bisa menjadi pohon yang sangat-sangat besar. Jadi saya mengatakan, mari kita mau belajar menghargai hal yang kecil, yang sederhana mungkin, yang sepertinya tidak berarti, tapi dari hal yang kecil itulah Tuhan bisa buat hal yang besar. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, hal yang kecil itu bisa berdampak besar. Ini bicara dampak. Kalau kita lihat Presiden Jokowi, Bapak Presiden kita yang kita kasih, kita hormati, orang dulu menganggap sepele. Itu tukang kayu, betul? Betul? Tukang kayu akhirnya dipercaya jadi wali kota 2 periode. 2 periode akhirnya Tuhan percayakan lagi, masyarakat negara percayakan jadi gubernur. Gubernur apa? DKI, betul? Belum selesai, masyarakat mempercayakan dia jadi presiden 2 periode, betul? Saya melihat, saya bangga kemarin ketika lihat G20, betul? Saya sebagai orang Indonesia, saya bangga punya presiden yang luar biasa. Saya tahu saudaraku, saya ingat betul waktu acara World Evangelical Assembly itu tingkat dunia. Jadi pertemuan seluruh penginjil-penginjil seluruh dunia yang diadakan di tahun 2019. Itu adalah pertemuan yang 100 tahun bisa terjadi dan Indonesia menjadi tuan rumah. Itu seluruh dunia penginjil berkumpul di Sentul, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Tito Sumar. Tito siapa? Tito Karnavian. Saudara, sebagai tuan rumah, semua peserta bilang begini, ini adalah penyelenggaraan World WEA yang paling megah, paling luar biasa. Indonesia dianggap gereja atau anak-anak Tuhan yang luar biasa karena bisa menyambut peserta dengan megah, dengan mewah, sesuatu yang luar biasa acaranya dan semua peserta diberkati. Ada beberapa ribu orang datang waktu itu. Penuh, seluruh dunia datang dalam acara itu. Saya ingat kemarin G20, beberapa saya baca di itu. Ini adalah satu acara pertemuan G20 yang paling megah dan paling meriah, yang luar biasa. Dan kita harus bangga. Itu terjadi di mana? Di Indonesia, betul? Betul? Minta maaf, saya nggak mau tulis. Kita sering anggap Pak Jokowi pelongo-pelongo, betul? Kita sering dengar begitu. Dunia meremehkan, tapi kalau Tuhan mau memakai siapapun, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, kalau Tuhan punya otoritas, punya kedaulatan, Tuhan bisa angkat siapapun kita. Percayalah bahwa Tuhan juga punya rancangan yang besar buat setiap kita. Tuhan sanggup memakai hal yang kecil untuk berdampak besar. Tindakan kecil dan sederhana tetapi bisa berdampak besar. Saudara, walaupun di mata dunia kita adalah kawanan kecil, komunitas kecil, jumlah kita sedikit. GKI Beria ya kecil lah. Gak usah jauh-jauh, di Taman Kopo aja kita dianggap gereja yang kecil. Biasanya kalau ketemu pendeta ditanya, jemaatnya berapa?
Itu pertanyaan antar pendeta, antar gembala. Tapi buat saya tidak pernah malu hati dan tidak pernah kecil hati. Kalau ditanya jumlah jemaatnya berapa, saya tahu seberapapun yang Tuhan percayakan itu besar di mata Tuhan. Kita harus bersyukur, amin. Karena hal yang kecil kalau kita tekuni dan lakukan dengan setia, kita bisa bermultiplikasi dan menghasilkan banyak jiwa dan murid hingga mencang bangsa-bangsa. Kita bersyukur kan? Kita selalu kedatangan. Ada pesan sponsor. Bulan depan, Desember, kita akan mau datangan tamu lagi dari luar negeri. Kita bangga ya, kita bersyukur karena kita gereja yang sederhana tapi Tuhan izinkan kita punya relasi dengan hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kita dari luar negeri. 1 bulan akan di Indonesia lagi. Akan tinggal di Indonesia bersama kita dan melayani. Dan itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Kepercayaan, walaupun sekali lagi, mana mak? Mak kadang-kadang tanya, kemarin Pak Luki tanya, mak sehat gitu. Oh, saya tahu pertanyaan itu ada apa? Ada udang di balik batu. Karena biasanya emak ini bagian masaknya untuk tamu-tamu dari luar negeri. Tapi saya mengatakan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya berdoa dari tempat ini akan menjadi muncul pemimpin-pemimpin bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia. Amin. Tuhan siapkan kita, saudara, nilai-nilai sederhana seperti, saudara pikir begini, hal yang sederhana kadang-kadang kita nggak berpikir, kesopanan, keramahan, kesantunan, kejujuran, kebaikan. Kalau kita lakukan dengan sederhana, itu dampaknya besar. Kami punya pelayanan sekolah sepak bola. Dan pelayanan ini adalah yang Tuhan percayakan. Tidak banyak yang kami lakukan. Kami mendidik anak-anak dari umur 6 sampai beberapa tahun, hampir 12 tahun, 13, 14 tahun. Yang kami ajarkan kemarin saya ingat betul di lapangan hari Jumat. Ada beberapa yang baru. Lalu ada yang mengajari anak-anak dengan apa? Cara berkata-kata yang sopan, betul? Keramahan, kejujuran. Hal yang kecil kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Saya mau katakan, mungkin itu sederhana tapi remeh, tapi saya tahu itu berdampak besar. Kita rindu ada generasi anak-anak yang punya karakter Kristus. Tampil. Dan itulah hal-hal yang kecil kadang-kadang berkira, pelayanan kita apa? Saya mengatakan, Pak Jonde harus bangga hati. Karena Tuhan percayakan hal yang sederhana. Kalau kita lakukan dengan setia, saya percaya yang setia itu ketika kita kerjakan punya dampak yang besar. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan yang memakai setiap hidup kita. Saya mau katakan, jangan pernah remehkan hal yang kecil. Kejujuran, keramahan, kesopanan, hal-hal yang baik. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itulah Injil yang nyata. Surat-surat Kristus yang dibaca orang. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau bekerja dengan jujur, ketika engkau bekerja dengan sopan, dengan ramah, sebagai anak-anak, dimanapun kau berada engkau sopan, engkau ramah. Saya yakin engkau akan melihat, anak siapa sih? Betul? Itu orang apa sih? Oh itu orang Kristen, oh itu anak Tuhan, oh itu warga gereja GKI Berea, oh pantesan. Siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Kehadiran kita di tengah-tengah gereja Tuhan, umat Tuhan, mungkin kecil, mungkin sepele, dianggap tidak berarti, tetapi ketika kita berkaya dengan sepenuh hati, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, pastilah akan dapat mendatangkan perubahan berarti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai sederhana itu bisa kita baca dalam Roma 14 ayat 17. Kesalehan, kejujuran, keramahan, kesopanan. Sebagai bagian yang terakhir, saya mau
tulis dengan huruf kuning tadi di sana. Hal-hal yang kecil dan sederhana akan berdampak besar jika dikerjakan dengan tekun, dengan setia dan konsisten. Yang setuju katakan amin. Percayalah, Tuhan punya rancangan yang besar buat setiap hidup kita. Saya mau tutup dengan satu kisah. Ada seorang di tahun 1800 ada di satu kota yang namanya kota Philadelphia. Ada seorang gadis kecil yang bernama Hetty May Wet namanya. Dia berdiri terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Ternyata kenapa dia menangis? Dia tidak diizinkan masuk ke gereja itu karena gereja itu sudah terlalu penuh. Ketika anak kecil itu menangis, seorang pendeta datang. Pendeta itu namanya pendeta Russell Conwell. Dia lihat, lalu dia melihat penampilan anak kecil ini yang namanya Hetty, yang acak-acakan, yang tidak terlalu terurus, pakaiannya sederhana. Lalu pendeta berpikir, wah, pantesan gak diterima. Karena sederhana, karena miskin. Segera dituntunnya Hetty, dipeluknya anak itu, lalu dibawa masuk oleh pendeta itu. Dan dia boleh beribadah waktu itu, ibadah sekolah minggu atau ibadah anak. Lalu anak ini dia pulang, Hetty ini pulang, dan dia cerita kepada ibunya, ibu tadi saya gak bisa masuk, tapi ada seorang pendeta yang begini, yang menolong saya sehingga saya bisa masuk gereja minggu ini. Lalu berjalan kira-kira 2 tahun. Ibunya selalu ngomong, kamu harus bersyukur punya seorang pendeta yang ramah, yang setia sama kamu, yang mengizinkan kamu masuk. 2 tahun akhirnya anak ini meninggal. Lalu orang tuanya yang miskin, yang sederhana mengundang pendeta itu untuk melayani. Dan anak ini dilayani dalam pemakaman. Selesai pemakaman, pendeta itu pulang ke rumahnya, di rumah anak ini. Dan dia bersihkan di tempat tidurnya, ditemukan ada satu dompet usang. Dompet yang usang, yang sobek. Dan di dalamnya ada uang 57 sen. Dan ada tulisan di dompet itu secari kertas yang isinya, uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa menampung banyak orang. Dia sedih dengan pengalamannya karena dia tidak bisa masuk karena gereja itu kecil. Ketika pendeta itu melihat dompet itu dengan uang 57 sen dan secari kertas, uang yang sederhana untuk membantu pembangunan gereja ini menjadi besar. Pendeta itu termotivasi. Dia undang seluruh pengurus gereja dan seluruh jemaat dan sampaikan ada kerinduan seorang anak yang merindukan dengan uang 57 sen. Dia rindu gereja ini dibangun dengan lebih besar lagi. Dan bukannya sampai di situ, ternyata pendeta ini dia berpikir, dia ingin apa yang diinginkan, dirindukan oleh anak ini terwujud. Lalu dia cari satu koran dan dia sampaikan berita ini di koran dan semua orang dengar dan membaca berita tentang seorang anak yang punya kerinduan, pengalamannya itu yang membuat dia rindu, dia ingin membantu supaya gereja itu bisa menjadi besar. Ada banyak orang tergugah sampai akhirnya terkumpul uang $250.000 dan membeli tanah di samping gereja, dan gereja itu terbangun dengan satu gereja yang bernama nama gereja itu adalah Temple Baptist Church yang bisa memuat 3.300 orang. Karena ada seorang anak kecil yang hanya punya uang 57 sen, yang punya kerinduan dan iman. Saya mengatakan hal yang kecil, kalau kita mau serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa buat itu menjadi hal yang besar, hal yang berharga di mata Tuhan. Mungkin kita gak bisa memberi lebih, kita gak punya uang banyak, tapi ketika kita dengan setia memberikan apa yang Tuhan percayakan buat kita dengan sungguh-sungguh, hal yang sederhana, yang kecil, Tuhan bisa buat hal yang besar melalui setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan.
Mari kita mau berdiri bersama-sama. Ya nama atas layanan. Selidiki aku, Lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Mari katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha Kau yang tahu maha tahu dan menilai. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan telah kulihat Aku kebaikan-Mu Tuhan. kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tenang setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai Akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, mungkin hari ini Tuhan belum percayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan kuatkan buat kita. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah meremehkan dan menganggap remeh hal yang kecil yang hari ini Tuhan percayakan buat kita. Yang Tuhan mau kita lakukan dalam hari kita belajar setia dari apa yang Tuhan percayakan buat kita. Mungkin hal yang sederhana, mungkin hal yang kecil yang hari ini Tuhan percayakan. Mari kita mau berjuang. Dari yang kecil itu Tuhan akan siapkan hal yang besar. Hal yang besar. Hal yang besar. Pelayanan kita, kapasitas kita, berkat-berkat juga yang besar yang Tuhan mau percayakan buat kita. Mari lakukan dengan setia, kelola dengan baik semua yang sederhana, yang kecil yang hari Tuhan percayakan. Jangan pernah sedih, jangan pernah mengeluh. Justru dari hal yang kecil itulah ketika kita serahkan sama Tuhan, 5 roti dan 2 ikan bisa Tuhan buat mujizat yang besar. Mujizat yang besar, hal yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita belajar di seorang wanita, seorang anak yang hanya 57 sen saja. Tapi kalau kita imani, Tuhan bisa pakai itu untuk membangun satu gereja yang besar. Dimulai dari hal yang kecil. Saudara yang rindu berkata, Tuhan kami mau setia untuk hal-hal yang kecil, yang sederhana yang hari ini Tuhan percayakan buat. Mari kita mau angkat tangan kita, yang akan menjadi selidiki aku. Tuhan melihat hati kita. Mari katakan, Tuhan lihat hati kami Tuhan. Ini pertanyaan yang harus kita jawab di hadapan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, mari kita mau belajar setia Kau yang maha tahu dan menilai. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikanmu yang tak
muda di tempat ini. Hari ini saya diingatkan untuk berdoa bagi anak-anak muda. Kau mungkin hari ini masih sederhana kecil, tapi percayalah, setialah dengan apa yang Tuhan percayakan bagi hidupmu. Persiapkan kau menjadi generasi yang hebat, Yes, amin. generasi yang gilang gemilang, Yes, amin. generasi yang perkasa, generasi yang kuat, generasi pemenang. Anak-anak muda nyanyikan pujian terakhirnya ini. Telah kulihat, mari kita orang tua kita doakan mereka sebagai anak-anak muda yang luar biasa di mata Tuhan. Kirana mata yang sempit. Anak muda nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, bangkitkan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Generasi yang dahsyat, generasi yang luar biasa, ya. Generasi yang setia. Ya bayar saudara. Sekali lagi kita telah kulihat. Haleluya. Oh, dapati terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, bahwa Engkau Allah yang peduli atas setiap hidup kami. Mungkin kami kecil, mungkin kami sederhana, tapi hari ini kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau menyerah, kami tidak mau berputus asa, karena kami tahu di dalam Tuhan yang kecil, yang sederhana akan punya nilai besar, akan berdampak besar. Dan Tuhan mulai bekerja justru dari hal yang kecil. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami ucapkan berkat. Biarlah kebenaran-Mu itu sungguh memberkati umat-Mu. Biarkan mereka tetap setia, yakin, dan percaya bahwa dalam segala hal kami tahu Tuhan sanggup menolong. Sanggup melakukan mujizat-Mu. 5 roti dan 2 ikan. Akan ada mujizat yang besar yang terjadi. Mungkin kami punya iman yang kecil seperti biji sawi, tapi kami percaya iman yang seperti itu sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan, tantangan, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Itu terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, yakin dan percaya semua diberkati. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, dahsyat, yakin dan percaya juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live di rumah diberkati juga dengan dahsyat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh menguatkan kembali setiap jemaat yang saat ini hadir di ibadah raya kali ini. Yakinlah, apapun yang Tuhan berikan buat kita, pakai itu. Walaupun kita secara manusia dianggap kecil, dari hal yang kecil, kita akan dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain dan berdampak bagi hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Luar biasa dahsyat ya. Kita diingatkan kembali bahwa kita harus tetap setia. Jemaat yang memiliki mungkin kita bilang 1 talenta, terus kembangkan itu. Tuhan akan pertambah-tambahkan. Amin. Mungkin bagi kita yang bingung, mari kita ada setiap koordinator bidang pelayanan di tempat ini, sidang jemaat, bisa konsultasi, bisa ngobrol bahkan dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk bagaimana kita boleh menemukan talenta itu dan kita pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk kita boleh melayani di tempat ini dan boleh menjadi dampak yang luar biasa dahsyat. Puji Tuhan. Ya. Adakah jemaat di tempat ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan dengan saya.
Ya, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang Bapak dan Ibu. Kalau saya tidak salah informasi, Bapak dan Ibu dari Ciwidey ya. Luar biasa dahsyat dari Ciwidey. Mari berikan kemuliaan sekali lagi. Saya tahu Ciwidey ke Kopo walaupun sama-sama di Bandung Selatan itu kurang lebih 1,5 jam minimal ya Pak ya perjalanan. Tapi luar biasa, saya yakin dan percaya kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini tidaklah sia-sia. Ada berkat yang luar biasa bagi Tuhan untuk Bapak dan Ibu di tempat ini. Pintu kami terbuka di waktu-waktu mendatang. Silahkan untuk bergabung kembali bersama-sama dengan kami di ibadah kita kali ini. Ya, luar biasa dahsyat ya. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga kita akan boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh memberi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari saya mengajak setiap kita persiapkan persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, dan Kau boleh memotivasi kembali melalui hamba-Mu, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Apapun yang Kau telah berikan bagi kami saat ini Tuhan, bagi kehidupan kami, biarlah itu kami boleh memakainya, mengembangkannya, talenta demi talenta, untuk kami boleh tekun di dalam Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan berkarya melalui kehidupan kami, melalui setiap talenta yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui setiap pelayanan yang dilakukan dan dikerjakan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menjamah di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak gembala kami senantiasa boleh sehat di dalam naungan tangan-Mu ya Bapak. Cengkeram dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan yang memberkati Bapak Gembala beserta Ibu juga yang setia boleh mendukung Bapak Gembala dalam setiap segenap aspek kehidupannya. Rumah tangganya diberkati, anak-anaknya diberkati, tingkap-tingkap di langit terbuka buat rumah tangga Bapak Gembala di tempat ini Bapak. Setiap jemaat juga Tuhan diberkati, dan kami mau memberikan berkat yang telah Engkau percayakan bagi kami untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk setiap persembahan yang kami berikan. Para pengelola keuangan gereja diberkati, diberikan hikmat yang daripada Engkau ya Bapak dalam mengelola keuangan gereja di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk memberikan berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silahkan Bapak Ibu di rumah masih bisa memberikan persembahan melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay. Persembahan juga bisa diberikan melalui persembahan ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan pelayanan di GKRI Berea. Hari Selasa dan Jumat kita ada kegiatan mesbah doa pagi. Mulai pukul 5 pagi secara live Facebook dengan ID gembala kita Bapak Pastor Benyamin Lumondo, ID Facebooknya Benyamin Lumondo. Ya, mengajak setiap kita boleh bergabung bersama-sama di dalam doa pagi, mesbah doa pagi hari Selasa dan Jumat. Kemudian hari Selasa juga itu kita ada kegiatan ibadah doa dan puasa. Hari itu kita akan berdoa dan berpuasa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia. Terlebih khusus tadi Bapak Gembala sampaikan minggu kemarin kita sedang berduka rekan-rekan saudara-saudara kita di Cianjur mengalami gempa bumi ya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang terdampak dari gempa, dan mengajak juga setiap jemaat untuk hari Selasa itu pukul 7 malam boleh sama-sama datang di gereja untuk kita menaikkan pokok-pokok doa tadi. Kita juga akan berdoa buat setiap para pemimpin bangsa kita, presiden, wakil presiden, dan para pejabat dari pusat sampai daerah, juga setiap para pemimpin rohani kita di GKRI ya, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Kemudian hari Selasa itu juga
mengundang setiap panitia Natal yang telah mengambil tugas dan tanggung jawabnya untuk sama-sama hadir hari Selasa di ibadah doa nanti ya. Kemudian hari Jumat ibadah kerabat sementara masih diliburkan, namun kegiatan hari Jumat itu dipakai untuk persiapan Natal kita bulan Desember mendatang. Jadi setiap yang sudah ada tugas dan pelayanan silakan sama-sama hadir di gereja pada hari Jumat mendatang. Kemudian hari Sabtu ibadah kaum muda di tempat ini mulai pukul 6:30 malam B Generation ya, hari Sabtu. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Dukung dan doakan juga kegiatan kita Natal pada tanggal 11 Desember 2022 ya, yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Joko Prihanto, Master of Theology ya, hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Dan perlu juga disampaikan kepada jemaat bahwa Natal kali ini panitia sudah menentukan budget sebesar 13 juta dan dana yang terkumpul itu luar biasa, sudah mencapai 10.900.000, sisa kekurangan 2.100.000 ya. Bagi jemaat yang masih pengen memberikan persembahan, mendukung, masih ada kesempatan, silahkan Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan pada amplop yang telah disediakan dan segera diberikan kepada panitia, terlebih khusus bendahara Natal di tempat ini ya. Itu informasi Natal. Pada kesempatan ini juga selamat menyongsong ulang tahun di minggu ini. Tanggal 30 November ada Bapak Hendra Gunawan yang akan berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Hendra Gunawan, apapun yang dilakukan dan dikerjakan dibuat berhasil ya. Istri, anak-anak diberkati semuanya. Terima kasih. Kemudian tanggal 2 Desember itu ada Ibu Dema Tobing. Selamat menyongsong ulang tahun juga buat Ibu Dema Tobing, diberkati dalam segala hal yang Ibu lakukan dan dikerjakan. Tuhan buat berhasil, suami semuanya diberkati ya. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Luar biasa, selamat ulang tahun Pak Hendra minggu ini. Sekali lagi saudara jemaat tolong dukung dalam doa karena PGLI Jawa Barat bersama dengan PGLI Nasional kita akan terus membuka posko di Cianjur karena memang tempat yang begitu luas bencana gempa. Jadi PGLI akan membuka posko di sana khususnya untuk penyediaan air bersih untuk mandi, untuk minum, dan nanti akan membangun toren dan akan ada air bersih. Tolong doakan itu supaya bisa terrealisasi. Dan terima kasih juga untuk jemaat dibuka rekening untuk posko itu, tinggal ditambah 21 di belakangnya supaya menjadi kode bahwa itu adalah khusus untuk tanggap bencana di Cianjur. Itu saja, Tuhan Yesus berkati. Lalu doakan supaya Tuhan terus memberkati. Minggu ini saya dengan keluarga akan ke Semarang hari Jumat, tapi Sabtu sudah pulang. Jadi Minggu masih tetap ada di sini. Doakan supaya kami bisa hadir di acara keluarga karena ada adik saya menikah di Semarang. Jadi kami harus hadir di sana. Tolong doakan dan berdoa untuk seluruh jemaat supaya yang sakit disembuhkan. Ada Abah Hari sakit, ada Pak Cahyo juga tetap Tuhan terus pulihkan. Dan orang-orang tua kita hari ini keluarga besar Pak Cevi ada di Tangerang menengok orang tua yaitu Mama Esther. Kami sangat kangen sekali dan kita berdoa supaya Tuhan tolong. Sekali lagi Pak John dan Ibu berkati bisa hadir. Saya percaya kita semua akan terus diberkati Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan menaikkan pujian kita. Haleluya. Allah yang awal
Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu pun tidak pernah berubah. Kalau Engkau berjanji menyertai kami, Immanuel, kami percaya juga penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Walaupun kami harus melewati pergumulan-pergumulan hidup kami, tantangan, kesulitan, tapi kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami. Kuasa-Mu nyata atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami berdoa Tuhan untuk Abah Hari, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan supaya sembuh dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Berdoa untuk Pak Cahyo, terus Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Iman Pak Cahyo memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, sehingga Pak Cahyo menikmati kekuatan yang dari Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau melawat mereka, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan. Di tengah-tengah tantangan persoalan, kami tahu Tuhan Allah yang sanggup membuka jalan keluar, menolong, memberkati, menjadikan kami sungguh-sungguh melihat kuasa-Mu yang nyata itu terjadi atas setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan kami, sekolah, kuliah kami tahu Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Engkau Allah yang sanggup, tapi juga Engkau Allah yang mau menolong kami dan sedia menolong kami. Kami bersyukur Tuhan di minggu ini atas saudara kami, rekan-rekan kami yang berulang tahun. Berdoa untuk Pak Hendra Tuhan, biarnya Tuhan kuasa-Mu, berkat-Mu turun atas hamba-Mu Pak Hendra. Di umur yang bertambah, kasih setia-Mu terus nyata, berkat-berkat-Mu dicurahkan. Apapun yang menjadi kerinduan mimpinya, Tuhan nyatakan dan Tuhan genapi. Di dalam nama Yesus, kesehatan kuat berikan buat Pak Hendra bersama istri dan anak-anak, bersama dengan orang tua. Kami tahu Engkau Allah yang setia, berjanji menolong hamba-Mu dan menikmati kebaikan Tuhan seumur hidup mereka. Berdoa juga untuk Ibu Dema Tuhan, kami percaya juga Tuhan berkati di umur yang bertambah. Kami tahu kesetiaan-Mu akan semakin dinyatakan bagi Ibu Dema bersama dengan keluarga. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Ketika Ibu Dema setia kepada Tuhan, kami tahu Engkau pun semakin setia dan memberkati Ibu Dema dalam apapun yang menjadi kebutuhan keperluan. Kami tahu Tuhan punya banyak cara, menyediakan, memberkati. Mungkin Bu Dema hari ini melakukan hal-hal yang sederhana, tapi kami tahu dari hal yang sederhana itu adalah cara Tuhan memberkati keluarga ini dengan dahsyat, dengan luar biasa. Karena kami tahu Engkau Allah pemelihara kami, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kami ada keluarga Pak John yang boleh hadir. Kami percaya Kau memberkati keluarga ini dalam semua apa yang menjadi kerinduannya. Sukacita Tuhan terus nyata bagi keluarga ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, berdoa Tuhan untuk Natal. Di tempat ini kami percaya Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyediakan, dan Kau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih dalam semua persiapannya Tuhan berkati. Sepanjang minggu ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati. Tuhan tetap dimuliakan, Tuhan tetap ditinggikan, dan buat tetap kebaikan-Mu nyata. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami, warga masyarakat yang sedang tertimpa bencana. Kami berdoa biar Kau hadir di sana dan memberkati dengan kekuatan, dengan ketabahan. Tuhan, biarkan mereka boleh melewati ini dan mereka tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarkan pemerintah, stakeholder yang ada bersatu hati, berjuang bersama-sama supaya pasca bencana ini mereka boleh tertolong, tertangani dengan baik. Rumah-rumah yang hancur, mereka yang ada dalam pengungsian, Tuhan kuatkan mereka di musim-musim hujan yang begini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat mereka, sehingga mereka tetap menikmati perlindungan yang dari Tuhan. Kebaikan-Mu nyata atas mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati bangsa negeri kami, pemimpin kami Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan baik, Tuhan setia. Saudara dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kawanan domba milik Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil.
diberkatilah adonanmu, diberkatilah lubung-lubungmu, diberkatilah sekolahmu, kuliahmu, rumah tanggamu, masa depanmu, pelayananmu. Semua yang kau kerjakan Tuhan berhasil. Berkat-Mu Tuhan turun atas mereka, kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan atas mereka. Kami jagai dengan kuasa perlindungan-Mu. Tidak ada panah habis jahat, tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada sakit penyakit. Kami percaya berkat perlindungan Tuhan nyata bagi setiap umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kasih. Tuhan kuduskan itu menjadi kekuatan buat kami. Kami terima berkat Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.